me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya selalu hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang Taurus. Dan ini adalah tentang keuangan bisnis dan karir. So, nggak ada cinta-cintaannya. Pun kalau ada yang berbau-bau cinta, itu paling passion ya. Passion atau cinta kalian kepada apa yang kalian kerjakan. Apa yang menjadi passion kalian untuk kehidupan. Karena kan kehidupan nggak melulu tentang cinta ya. Tapi kehidupan itu bisa tentang bagaimana kalian menghadapi hidup ini, menghidupi hidup ini. Oh wow, oke. Menghidupi hidup ini dengan lebih baik dan berguna untuk sesama tentunya. Oke, Taurus. Bacaan pertama kalian, kartu pertama kalian adalah King of Wands. Oke, terlihat ini adalah pekerjaan atau sesuatu yang sudah kalian kerjakan sekian lama, dan kalian jadi expert gitu. Jadi udah terbiasa, udah expert, sudah terbiasa, and then jadi tidak exciting lagi. Seperti itu kah? Tidak exciting lagi dengan apa yang kalian kerjakan? Oke, kalian bilang, oh saya merem juga udah bisa nih ngerjain ini. Merem juga bisa dikerjain gitu ya. Taurus. Dan ini benar-benar bikin kalian tuh diperlukan lagi sesuatu hal yang bikin kalian termotivasi. Oke, kurang sekarang nih, kurang motivasinya. Oke. Dan apa yang terjadi? Karena kurangnya motivasi itu, kurangnya excitement itu, sehingga membuat kalian agak uring-uringan, kemudian sepertinya ini nggak maju gitu. Saya selalu bilang nggak maju ya, maksudnya tidak ada perkembangan yang berarti di bidang karir dan keuangan atau bisnis kalian. Ya, demikian sih yang terjadi. Tapi kalian itu sih sebenarnya dari kalian sendiri. Ya, ada the moon yang terbalik. So, kalau kalian bilang ya abis lingkungannya tidak menyenangkan, orang-orangnya tidak menyenangkan, aduh mohon maaf ya Taurus. Justru kalian yang membuat itu jadi tidak menyenangkan gitu, karena kalian berpikir itu tidak menyenangkan. Kemudian kalau kalian bilang, oh orang-orangnya Mbak Lucy, orang-orangnya tidak menyenangkan, dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa kan Taurus. Yang harus kalian rubah adalah diri kalian sendiri dan cara pandang kalian terhadap mungkin orang-orangnya. Kalau kalian menyalahkan orang-orangnya sebagai penyebab bahwa pekerjaan atau bisnis atau apapun yang kalian lakukan saat ini tidak menyenangkan, bukan karena mereka, tapi karena cara pandangnya kalian yang tidak berubah gitu. Kalau dirubah pasti akan jadi menyenangkan. Kalau boleh cerita, Taurus, saya tinggal di daerah di mana orang-orangnya tidak mengenal saya. Saya datang ke sini dengan koper, dan itu adalah teman saya satu-satunya, koper. Saya nggak punya keluarga, saya nggak punya orang yang saya kenal di sini. Bayangkan. Dan saya harus dealing dengan banyak orang, dengan banyak karakter dan banyak kepribadian. Dan apakah mudah?
banyak yang underestimate, banyak yang merendahkan, banyak yang meragukan, banyak yang nggak percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah sesuatu hal yang tulus dan nggak ada udang di balik batu, karena saya nggak punya agenda tersembunyi untuk pekerjaan ini. Saya cuma bekerja sebaik mungkin, that's it, sebisa saya. Oke. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, saya dapat mengatasinya dengan baik, dan saya punya banyak sahabat di sini, saudara-saudara baru saya di sini, dan akhirnya ya betah-betah aja. Udah 5 tahun, udah hampir 5 tahun, tinggal beberapa bulan lagi 5 tahun pas. So, yang saya lakukan bukan merubah mereka, karena saya tidak mungkin merubah satu kota ini pemikirannya untuk saya, nggak mungkin, ya. Yang saya rubah adalah cara pandang saya. Saya berpikir bahwa semua ini harus saya lakukan karena memang ini untuk hidup saya gitu, dan untuk hidup orang banyak. So, cara pandang saya yang dirubah, akhirnya saya betah-betah aja kok di sini, gitu ya. Oke, so demikian pula dengan kalian. Kalau kalian merasa bahwa orang-orang yang di sekitar kalian, di bidang pekerjaan kalian itu yang tidak menyenangkan, dan rubah pola pikir kalian, Taurus. Ada beberapa yang tidak menyenangkan menurut kalian dan suka kayak mencoba menjatuhkan kalian. So, nggak apa-apa. Nggak perlu merubah orang tersebut, nggak perlu membalas orang tersebut. Yang kalian lakukan hanya yang terbaik aja. Oke. Sebentar. Saya harus matikan AC-nya karena bunyinya keras. AC-nya di situ, so bunyinya keras. Oke. Kemudian, kalau kalian terus-menerus di dalam situasi yang seperti ini, kalau kalian terus-menerus merasa bahwa ini adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan, padahal kalian sudah melakukannya sekian lama, atau bisnis yang tidak menyenangkan, dan yang terjadi selanjutnya adalah kalian terpuruk di situ, merasa itu membebani kalian, sampai akhirnya kalian ngerasa boleh pindah nggak ya kerjaannya, boleh pindah nggak ya bisnisnya, boleh ganti nggak ya, ganti orang-orangnya, kek aku ganti kantornya gitu ya. Oke, ada Nine of Swords. Yang terjadi, kalian akan berpikir yang nggak enak gitu, dan itu sangat membebani kalian, Taurus. Ya. Terus ada yang bilang, enggak Mbak Lucy, bukan kerjaannya yang saya nggak suka, tapi lingkungannya yang saya nggak suka. Same thing, sama aja. Itu akan membuat kalian terpuruk, itu akan membuat kalian bersedih, merasa terjebak, dan merasa nggak enak ya, bangun pagi itu terus ngerasa another day. Saya pernah sih di masa itu, di mana buka mata langsung another day. Ya, itu sebelum saya pergi ke sini sih, sebelum saya pekerjaan saya sebelum saya pergi ke Papua itu, begitu bangun buka mata tuh saya rasanya udah capek duluan. Itu pernah terjadi memang. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kalian, karena itu memang sudah ditumpuk oleh kalian sendiri, sehingga kalian ngerasa terbebani dengan itu. Ada the wheel of fortune yang terbalik. Akan ada masa di mana kalian udah benar-benar jenuh, udah benar-benar ngerasa ini kayaknya bukan saya banget deh gitu, dan kalian ingin keluar dari situ tapi susah. Kenapa? Ya iyalah, lagi masa kayak gini terus mau keluar dari pekerjaan itu bukan hal yang bijaksana ya, Taurus, bukan hal yang bijaksana. Kalaupun kalian merasa ini bukan buat kalian, ini bukan kalian banget, bertahanlah di situ sebentar. Bertahanlah di situ sebentar, karena saya mau bilang ada sih beberapa hal yang baik untuk kalian ke depannya. Pun kalau kalian di bidang keuangan, karir dan bisnis, ini adalah oh my god.
Ya, saya ngerasainnya memang energinya seperti itu ya, lagi nggak mood gitu. Dan sebagian dari kalian bilang udah duitnya nggak seberapa, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, begini lagi gitu ya. Oke, saya mengerti kalau kalian berada di dalam situasi itu, situasi di mana sepertinya semesta tidak mendukung kalian, seperti kalian sendirian aja gitu di situ. Nggak benar-benar sendiri, padahal kan banyak orang di sekitar kalian, tapi kalian juga ngerasa nggak didukung di situ. Sebenarnya itu karena dari depan kalian udah merasa, bukan dari depan, sudah terlalu terbiasa melakukannya, jadi tidak exciting lagi gitu. Padahal segala sesuatunya tuh harus terus menerus dipupuk, terus menerus dikasih sesuatu hal yang bikin exciting gitu, apapun itu. Pekerjaan juga gitu, bukan cuma sebuah hubungan percintaan aja, tapi pekerjaan juga gitu. Mau saran? Saya kalau baca tarot selalu ngasih saran gak sih? Saya maunya sih gitu. Maksudnya tarot nggak cuma dibaca gitu aja, tapi ada sarannya. Saran yang related dengan apa yang saya sudah alami. Jadi memang bukan ngada-ngada gitu, bukan ngadi-ngadi gitu ya. Oke, sarannya adalah tarik keluar sebentar kalian dari pekerjaan apapun, rutinitas itu. Pada hari libur kalian keluar benar-benar dari situ. Ambil waktu kalian, matikan HP kalian, pergi kemana terserah. Di kota kalian, dimanapun kalian berada, pasti ada tempat-tempat spot di mana kalian bisa duduk di situ ngeliatin sesuatu yang bikin kalian tenang. Kalau di Timika ini nggak banyak, tapi ada spot-spot di mana kalian bisa duduk sambil ngeliat-liat dan nggak perlu lama. Kalau saya sih kalau saya lebih suka masuk di kamar aja, terus sediain cemilan yang saya suka gitu kan. Terus habis itu pilih film yang saya suka dan saya nonton. Yang lucu-lucu aja, yang ringan-ringan aja. Kalau saya gitu, karena memang tempat di sini di Timika nggak banyak dan ya perlu effort untuk datang ke tempat itu. Tapi mungkin di kota kalian ada sungai kecil di pinggiran kota yang menyenangkan untuk duduk di situ. Yang suka ngelukis, yang suka nulis, yang suka main musik atau apalah, sekedar duduk aja di situ. Terus kalian itu sama kayak saya, elemennya tanah. So bersatulah dengan alam, itu lebih baik. Gitu. Mungkin bisa stresnya, bukan stresnya sih, apanya ya, kejenuhan itu hilang sedikit pada saat kalian memberikan diri kalian waktu untuk sekedar ngeliatin hal yang kayaknya nggak penting gitu, tapi sebenarnya sih penting untuk dilakukan terus. Oke. Lanjut dengan Six of Sword yang terbalik. Kalau kalian memutuskan untuk pindah dari sini, tidak saya sarankan ya, atau ganti pekerjaan saat ini, tidak saya sarankan ya. Jangan dulu berganti pekerjaan, karena ada satu hal di depan nanti yang bikin kalian oke, untung saya kemarin nggak keluar, untung saya kemarin nggak quit. Begitu juga dengan bisnis ya, jangan quit sekarang, Taurus. Tetap ditekunin, tetap dijalanin terus. Ya, hopefully itu sedikit demi sedikit akan membuat kalian ngerasa nyaman di situ. Terlalu nyaman juga tidak baik memang, tapi intinya untuk sekarang bikin kalian nyaman aja, diri kalian sendiri aja, balik ke diri kalian sendiri ya. Apa yang kalian lakukan, ingin pindah atau ingin melakukan sesuatu yang baru, untuk saat ini bukan saat yang tepat ya, Taurus, bukan saat yang tepat. Oke. Dimana Wheel of Fortune-nya juga masih terbalik sih, so bukan saat yang tepat. Di depan sana ada Five of Swords, ada sesuatu hal yang
kalian dapatkan, kalian menangkan. Mungkin ada sedikit tambahan rezeki, mungkin ada sedikit entah apa, promosi atau menang tender atau penjualan yang besar, something like that. Ada sesuatu yang kalian dapatkan dan itu akan sedikit memberikan kebahagiaan kepada kalian dan sedikit angin segar di kejenuhan kalian, ya. My dear Taurus, ada Page of Cups. Dan itu akan memberi sedikit kenyamanan sih ya, di posisi yang lagi jenuh ini, oke? Dan mungkin kalian bisa mempertimbangkan lagi, kalaupun mau pindah, kalaupun mau pindah jalur bisnis atau apapun yang berhubungan dengan kehidupan kalian dan keuangan kalian, ada yang bagus yang datang, walaupun nggak banyak amat, nggak wow banget gitu, tapi memang ada yang akan kalian dapatkan, keuntungan atau cuan atau apapun itu gitu, dan itu akan membuat kalian ya sedikit merasa menyenangkan lah ya, sedikit bahagia gitu dengan semua ini, dengan kegalauan kalian dan dengan kejenuhan kalian dalam menghadapi hal yang rutinitas. Tapi kayaknya rutinitas itu part of Taurus deh, bagian dari kehidupan Taurus. Taurus tuh seneng yang rutin loh. Taurus tuh yang jejak tuh ya mantep gitu, begitu aja nggak apa-apa, dan Taurus itu sangat ahli dalam bidang itu gitu, dalam bidang yang selalu dilakukan terus menerus, bukan orang yang terlalu explore seperti, bentar ya, itu alarm. Taurus bukan orang yang terlalu explore ke hal-hal yang lain selain dunia kalian. So akan ada sesuatu yang baik yang datang dan membuat kalian happy. Dan tentu saja itu dalam bidang keuangan ya, bukan percintaan, karena ini nggak sama sekali ngomongin hubungan percintaan ya. Ada Two of Wands yang terbalik. Dan kalau kalian ngerasa apa yang kalian lakukan ini bukan pilihan yang tepat untuk masa depan kalian, ya udah, mau berganti karir boleh, berganti bisnis boleh, berganti apapun yang ingin kalian ganti di dalam kehidupan keuangan kalian dan karir kalian boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ya, boleh aja, boleh banget. Tapi pikirin dulu Taurus, resikonya bagaimana. Kalau saya lakuin ini nanti resikonya bagaimana. Kalau saya lakuin itu nanti resikonya bagaimana. Semuanya kan ada resikonya toh. Jadi ya memang harus kalian pikirkan itu matang-matang, supaya nanti nggak nyesel di kemudian hari. Kalau kalian sesali di kemudian hari, dan siapa yang mau tolong kalian? Kan harus kalian sendiri yang menolong diri kalian, ya kan? Kalau berharap sama orang lain nanti kalian kecewa. Oke, berusahalah untuk tidak tergantung dengan orang lain. Tapi kalau ada yang mau bantu dengan tulus ya silakan, dan ini kalian terima aja bantuannya. Coba kalau bantuannya belum datang ya nggak usah diharapin terlalunya gitu ya Taurus. Ada The Death yang terbalik. Ada yang belum selesai masalahnya di karir yang ini atau bisnis yang ini, ada yang belum selesai. Dan sebagian dari kalian ngerasa ini nggak selesai sampai bosen deh kayaknya Mbak Lucy ngelakuinnya. Bosen deh, ini melulu hasilnya cuma begitu aja. Oke, ada hasilnya, emang bener Mbak Lucy, bener adalah hasilnya, tapi nggak seperti yang Taurus inginkan gitu hasilnya, cuma begitu aja. Karena memang belum selesai, my dear. Kalau semesta bilang kalian belum selesai di sini, di field yang ini, di masa yang ini, atau di pekerjaan yang ini, atau di bisnis yang ini, atau di karir yang ini,
Dan bagaimana kalian mau pergi dari situ? Apa yang bisa kalian lakukan? Mau saran lagi? Saran dari apa yang pernah saya lakukan, saya hanya bilang ke Tuhan ya. Ya berdoa apapun cara kalian. Bilang, Tuhan, sampai kapan saya di sini? Kasih tahu. Apakah sudah akan berakhir atau masih harus di sini? Kasih tahu. Dan beri kekuatan untuk melalui itu. Betapapun bosennya, betapapun kalian ngerasa di jalan buntu yang gak bisa kemana-mana dengan penghasilan yang segini-segini aja, dengan apapun yang di luar ekspektasi kalian, dan nggak bisa untuk masa depan. Kalau kalian mikirnya kayak gitu, ya berdoanya nggak, ya begitu aja. Sampai kapan ini, ya kasih tahu gitu. Masih lama atau sebentar lagi, itu sih sebenarnya terserah sang pencipta ya. Kalau saya sih nggak pernah mempertanyakan kok saya masih di sini sih. Saya pikir dulu saya hanya 1-2 tahun di sini, tapi ternyata udah sampai 5 tahun. Itu buat saya pencapaian yang luar biasa, karena saya orangnya agak bosenan ya untuk menetap di satu tempat. Saya harus dapat excitement yang baru gitu, sesuatu yang menarik, yang baru, yang bikin saya betah berlama-lama. Kayak gitu ya. Kalau nggak ada excitementnya sih, mendingan saya pulang kampung ke Jakarta. Karena kampung saya Jakarta, saya lahir di Jakarta, so gitu. Dan begitu juga dengan kalian. Ada yang belum selesai. Kenapa serak? Sorry. Ada yang belum selesai dalam karir kalian atau bisnis kalian ataupun apapun yang kalian kerjakan sekarang. Dan itu harus diselesaikan. Dan itu harus didukung oleh semesta. Kalau tidak, susah. Ini satu-satunya pentacles di bacaan yang ini, my dear Taurus. Padahal untuk keuangan itu biasanya pentacle atau coin itu biasanya bicara tentang keuangan, ya. Dan itu energi tanah loh. Oke. Tapi inilah ini satu-satunya pentacles di dalam bacaannya si Taurus kali ini. Luckily, beruntungnya ini dalam posisi yang positif. Dan ini adalah satu hal yang bukan yang negatif, tapi memang satu hal yang positif. Yaitu kalian memang berada di sini. Itu di bawah the wheel of fortune yang terbalik ya. Kalian memang berada di sini karena ada hal yang belum kalian temukan di sini gitu. Belum waktunya untuk ganti, belum waktunya untuk pindah. Kalian harus menemukan treasure itu. Kalian harus menemukan harta karun itu. Dalam tanda kutip ya. Bukan kayak di film-film gali-gali tanah nemuin peti isinya duit, isinya emas. Bukan begitu. Tapi ini secara secara bukan harafiah gitu. Harta yang harus kalian temukan di dalam kehidupan karir kalian, kehidupan profesional kalian saat ini itu belum kalian temukan. Dan itu yang harus kalian cari. Apakah nanti ketemu? Ketemu, kartunya bilang ketemu. Kalian nanti akan menemukannya. Makanya saya bilang kalau mau berdoa, mungkin doanya yang lebih kepada tanyakan kapan kalian akan menemukan itu, sampai kapan kalian berada di posisi ini. Kalau nanti bilang nanti rasa-rasanya bilang kayaknya masih lama nih, dan cari treasure-nya, cari purpose-nya, cari hartanya di kehidupan yang ini, di perjalanan karir kalian di sini gitu. Oke. Kemudian ada the judgment. Tadi kan saya bilang, apakah nanti akan terlihat oleh kalian? Iya, terlihat. Ada the judgment. Ada sesuatu yang adil akan menimpa kalian. That's a good thing. Karena ini juga dalam posisi yang positif. Dan keadilan itu adalah jalan akhir, di mana akhirnya kalian nemuin kayak,
Oh, ini toh maksudnya apa yang kemarin dibacakan di kartu tarotnya Mbak Lucy gitu. Karena masing-masing orang harta karunnya beda-beda. Ya tentu saja. Kita kan sama-sama orang per orang tuh beda gitu jalan hidupnya. Tapi ya kalian akan menemukannya. Ada harta karun yang masih belum selesai, belum kalian temukan, tapi nanti ia akan kalian temukan. So gak usah terlalu khawatir dengan hal yang bikin kalian ini kayaknya nggak banget nih, ini kayaknya apa, eh menyebalkan banget berada di tempat yang kayak gini terus menerus, di pekerjaan yang kayak gini terus menerus, bosen. Oke. Ya tadi kan udah saya saranin kalau bosen apa yang dilakukan. Oke. Ada Three of Swords tapi dalam posisi terbalik. Kalaupun tapi ini di bawahnya the Five of Swords ya, di bawahnya Five of Swords. So, kalaupun kelihatannya ada yang ingin menjegal kalian, kalaupun atau backsnap atau ya menusuk kalian dari belakang, kalaupun ada yang seperti itu, dia tidak akan berhasil gitu. Tidak akan berhasil menjatuhkan Taurus karena Taurus terlalu kuat di posisinya. So, nggak usah khawatir dengan hal itu. Jangan pernah khawatir bahwa akan ada orang yang menggeser kalian. Ya, untuk kalian semua. Karena pada saat kalian digeser, atau pada saat kalian dijatuhkan, akan ada tangan yang mengangkat kalian menuju ke posisi yang benar. Kalau memang itu tergeser atau jatuh, itu karena memang harus jatuh dulu supaya kalian berada di tempat yang benar pada akhirnya. Sesuai dengan bacaan ini toh pada akhirnya kalian akan menemukan itu, kebenaran itu gitu. Banyak orang yang takut posisinya digeser, takut posisinya hilang. Untuk apa ketakutan itu? Karena kan toh setiap orang sudah dikasih rezekinya masing-masing, dikasih porsinya masing-masing. Kalaupun berada di titik terendah, dan saya pernah tentu saja, itu akan berlalu juga, nggak menetap di masa yang seperti itu. So nggak ada yang salah dengan perasaan jenuh, dengan keadaan yang kurang kondusif mungkin di dalam perjalanan karir kalian. Yang jelas, kalau boleh saya ulang, ini bukan saat yang tepat untuk berganti karir, berganti pekerjaan, berganti bisnis. Karena masih ada hal tersembunyi yang belum selesai yang harus kalian temukan, harta karun kalian, dan ia akan kalian temukan. Pun kalau masa ini kalian sebut sebagai masa yang kurang kondusif untuk keadaan kalian di masa depan, your future bukan pilihan yang tepat, it's okay, jalanin aja. Kalian masih dapat rezeki, walaupun mungkin tidak sebanyak yang kalian ekspektasikan. Oke, Taurus, itu bacaannya untuk Taurus. Saya buka dari Fairy Oracle card aja ya untuk ininya penutupnya. Dan ini dari Archangel message. Archangel, this is my Archangel. Hi Michael, thank you. How are you? And message from Angel. Dan satu lagi Monology Oracle card. Oke. Ada friendship. Fairies and human alike need friends. Now it's the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. Oke, ini pesan dari Fairy Oracle card.
Carilah orang-orang yang memang satu frekuensi sama kalian, satu vibe sama kalian, satu visi dan misi dengan kalian. Teman-teman kalian ya, yang benar-benar temen ya, bukan temen manis di depan, di belakang nusuk gitu. Tapi ya kalau saya ya, saya tahu sih siapa yang cuma baik di depan doang, di belakang saya nusuk. Tapi saya ketawain semua aja, saya senyumin semua, saya tetap baik sama semua, dan saya nggak peduli walaupun ada yang bilang, Lucia, jangan deket-deket sama dia itu jahat sama kamu sebenarnya di belakang. Saya ketawa, saya bilang, saya tahu, so what? Saya tahu, so what gitu loh. Saya tetap aja baik sama dia. Karena apa? Karena saya nggak mau saya punya karma jelek di belakang nanti kalau saya jahat sama orang, walaupun orang itu jahat sama saya gitu. So itu bisa juga kalian lakukan. Memang betul kalian harus mencari orang-orang yang baik, yang sefrekuensi, se-vibe sama kalian gitu, sesatu misi dan visi dengan kalian di perjalanan karir kalian. Tapi apa iya ada yang kayak gitu? Bahkan mungkin nggak ada. Kalau saya sih paling 1-2 di sini, 1-2-3, nggak lebih dari 10. Yang lainnya justru sebaliknya, jahat gitu. Tapi apa saya membeda-bedakan? Enggak, saya tetap baik sama semua. Itu yang perlu kalian lakukan juga, Taurus. Baik dengan semua, tapi dengan orang-orang yang memang satu frekuensi sama kalian, satu visi dan misi kalian, ya kalian mungkin bisa lebih berkolaborasi, mungkin bisa lebih ngobrol lebih intens dibanding orang-orang yang punya niat buruk di belakang kalian. Oke. Lanjut dengan Archangel message dari Michael. I'm protecting you against lower energies and guarding you, your loved one, and home. Jadi jangan khawatir, ada Tuhan yang menjaga kalian, semesta yang menjaga kalian, Archangel, guardian angel yang menjaga kalian. Apapun kepercayaan kalian, it's up to you. Intinya adalah ada the higher position. Saya percaya itu. Ya, ada higher position yang menjaga kita. Selama kita juga memberikan energi yang positif ke semesta gitu. Bagaimana mungkin ada yang mau bantu kita kalau energi kita selalu negatif gitu. Jadi memang selalu positif, ya. Positif dalam segala hal. Dari angel message, your children on earth and in heaven are happy and well cared for by God and the angels. Untuk kalian yang sudah punya anak atau ya berhubungan dengan anak-anak, dan mungkin ini message-nya untuk kalian. Yang terakhir adalah your commitment is being tested. Komitmen kalian dites, ya ini tadi. Saya bilang kan nggak usah berganti karir dulu, ya kan. So, your commitment is being tested. Semoga kalian bisa mengambil apa yang pesan yang bisa diambil dari bacaan ini, dan saya berdoa selalu yang terbaik untuk kalian Taurus, my dear friend Taurus, sesama elemen tanah. Oke, tetaplah bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, selalu bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Kita ketemu di video-video berikutnya. Bye.